Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sinta Maria Dewi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah model pembelajaran multikultural. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang model pembelajaran multikultural. Dari kelompok 5 yaitu yang terdiri atas Putri Sri Rahayu, saya sendiri, Ade Iman Nuroma, Hilda Latifah, dan Dia Ayu Armawati. Nah, yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural oleh Dia Ayu Armawati. Pengertian pendidikan multikultural. Istilah multikultur berakar dari kata kultur, yang artinya sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme yang artinya aliran atau paham. Multikultural sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur, yang berarti kebudayaan, kesopanan atau pemeliharaan, sedangkan awalannya adalah multi, yang berarti banyak, ragam atau aneka. Dengan demikian, multikultur berarti keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Nah, yang selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Hilda Latifah tentang tujuan pendidikan multikultural. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hilda Latifah. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada pengembangan literasi etnis dan budaya. Pengembangan literasi etnis dan budaya mempelajari tentang latar belakang sejarah, bangsa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Terus yang kedua ada klarifikasi nilai dan sikap. Klarifikasi nilai dan sikap merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut. Terus yang ketiga ada kompetensi multikultural. Dengan mengajarkan keterampilan dalam komunitas lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Terus yang keempat ada kemampuan keterampilan dasar. Kemampuan keterampilan dasar untuk memfasilitasi pembelajaran, untuk melatih kemampuan keterampilan dasar, keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis, dengan memberikan materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis. Dan yang terakhir ada memiliki wawasan kebangsaan, kenegaraan yang kokoh. Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu, pendidikan multikultural perlu menambahkan materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi, dan stereotipe. Yang selanjutnya, materi tentang pendekatan dalam proses pendidikan multikultural akan dijelaskan oleh Ade Iman Nuroma. Pendekatan dalam proses pendidikan multikultural.
Banks 1993 mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di sekolah di Indonesia. 1. Pendekatan kontribusi, the contribution approach. Kedua, pendekatan aditif, additive approach. Ketiga, pendekatan transformasi, the transformation approach. Keempat, pendekatan aksi sosial, the social action approach. Yang selanjutnya materi tentang model pembelajaran multikultural. Model pembelajaran multikultural. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah berbentuk pembelajaran multikultural. Oleh karena itu, perlu diperjelas dan dipertegas tentang model pembelajaran multikultural dan juga pengembangan materi pembelajarannya yang dapat diterapkan di sekolah. Pembelajaran multikultural tidak diberikan secara tersendiri di dalam kelas, namun dapat diintegrasikan pada berbagai macam mata pelajaran. Model pembelajaran multikultural diberikan dengan memakai modul, sehingga modul pembelajaran pendidikan multikultural berfungsi sebagai suplemen atau tambahan materi pelajaran. Model pembelajaran memakai modul disebut juga pengajaran modular. Nah, dari seluruh materi yang tadi kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu model pendidikan di Indonesia maupun di negara lain itu menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya dan berbeda-beda. Tidak semua negara menerapkan model pendidikan itu sama. Nah, pendidikan multikultural juga di Indonesia atau di negara lain pun perlu memakai kombinasi model yang ada. Selesai sudah materi kelompok 5, kelompok kami yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.